Apa itu sales TO? Apa kelebihan dan kekurangannya? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini saya mau memperjelas ya teman-teman mengenai sales TO, kelebihannya dan kekurangannya ya. Sales TO itu adalah sales yang tidak membawa produk saat dia menawarkan produknya ke toko atau ke warung-warung ya. Loh, menawarkan produk kak, kok nggak membawa produk? Terus yang dibawa apa dong? Ya, jadi saya akan jelaskan komplit di video ini beserta kelebihan dan kekurangannya, menjadi seorang sales TO ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic. Oke, ya. Jadi sales TO atau taking order adalah sales yang membawa orderan. Nah, di sini ada dua sudut pandang ya. Sales TO resmi dari distributor dan yang kedua adalah sales freelance atau sales mandiri yang menggunakan sistem TO atau taking order. Apa saja yang harus dipersiapkan? Bagaimana cara memulainya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalau misalnya kamu itu sales TO resmi di perusahaan atau di distributor, itu kamu hanya disuruh untuk membawa nota orderan, terus daftar list harga dan nama produk, dan yang ketiga adalah katalog produk, ya. Tapi yang ketiga ini terkadang nggak dibawa. Mereka kadang hanya membawa apa ya, bisa dibilang nama produk dan harganya. Misalnya waktu saya bekerja di Forisa, saya pernah bergabung di brand Forisa. Jadi itu kan produknya ada Pop es, ada Top es dan produk-produk yang lainnya ya. Nah, untuk Pop es misalnya nih, Pop es strawberry, terus ada tulisan harganya berapa, isinya berapa karton. Nah, nanti kalau misalnya order, "Mas, ini saya mau yang rasa strawberry, yang durian, yang anggur, yang coklat." Nah, kita tinggal centang-centang aja, guys. Kita tinggal centang-centang orderan pemilik toko ya. Jadi kita nggak perlu membawa produknya langsung ya. Yang kita bawa yang pertama adalah nota order, yang kedua adalah daftar nama produk ya, list produk dan list harganya. Terus yang ketiga kalau misalnya ada itu bisa membawa katalog produk ya. Itu kalau misalnya kalian kerja di sales resmi distributor sebagai sales TO. Nah, terus kalau misalnya kalian udah dapet nih, misalnya seharian udah muter nih, udah mencari orderan. Di sore harinya, orderan itu kalian kasih ke driver atau sopir ya teman-teman. Nah, nanti tim gudang dan tim drivernya itu akan menyiapkan orderan tersebut untuk dikirim di esok paginya. Misalnya kamu hari Senin nih muter ya, nyari orderan. Nah, setelah itu hari Selasanya barangnya dikirim. Bisa juga dikirim di jadwal pengiriman. Jadi itu tergantung ya teman-teman untuk ngirimnya itu biasanya di pagi harinya, biasanya di 2 hari setelah nota order itu diterima. Jadi berbeda-beda sistemnya. Tapi kalau misalnya pada umumnya itu order sekarang, barang dikirim besok pagi. Itu kalau kalian kerja di sales resmi TO ya di distributor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya saya itu seorang freelance, saya sales mandiri, sales motoris kelilingan biasa, nggak kerja sama distributor. Sistemnya seperti apa, Mas? Kalau misalnya saya ingin jadi sales TO. Yang pertama, opsi pertama kamu bisa stok produk sendiri ya. Jadi kamu nggak perlu bawa produknya, kamu cukup membawa seperti tadi ya nota order, list produk sama list harga dan katalog produk kalian. Nah, terus untuk katalog sebenarnya itu boleh membawa, boleh tidak. Kalau kalian ingin membawa, itu kalian bisa membuat sendiri ya teman-teman untuk katalog produknya. Ya, di percetakan itu bisa untuk membuat katalog produk. Nah, terus kalau misalnya opsi pertama ini, wah kalau misalnya saya nyetok produk saya takut nggak laku mas. Nah itu ada opsi keduanya, yaitu kalian harus mempunyai link atau channel grosir ya. Saya waktu memulai freelance itu waktu modalnya masih minim, sistemnya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu bekerjasama dengan pemilik salah satu grosir ya. Nah terus saya membuat list produk dan list harganya, saya cetak katalog. Nah, nanti kalau misalnya saya di sore hari dapat orderan, saya baru ke grosir untuk membeli produk tersebut. Supaya apa? Ya supaya perputaran modal saya juga lebih cepat ya, modal saya nggak macet ya. Karena kalau kita stok produk, resikonya ya memang modalnya itu kalau produknya itu muternya agak lama ya modal kita macet kayak gitu. Itu dua opsi ya kalau kamu jadi sales TO secara mandiri kayak gitu, nggak ikut sama distributor. Nah,
Terus, gini, kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya kita itu bekerja dengan sistem TO ini apa? Kita, bahas dulu kelebihannya ya. Untuk kelebihan yang pertama adalah lebih praktis ya. Kalau misalnya sales motoris kan biasanya kan membawa, bisa dibilang apa ya, rombong ya teman-teman atau tas ransel besar, itu menurut saya apa ya, ya memang sales rata-rata seperti itu. Tapi kalau saya sendiri terus terang, itu saya itu apa ya, agak kurang nyaman sebenarnya, terus terang aja ya. Saya sendiri juga lebih senang menggunakan sistem TO, nggak membawa barang ya. Tapi nanti ada kekurangannya juga dan apa ya, setiap opsi itu ada plus minusnya kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama lebih praktis. Jadi nggak membawa barang apa-apa, enteng ya. Naik motor juga enteng kayak gitu. Itu yang pertama, praktis. Praktis dan terlihat keren ya. Kalau misalnya biasanya kalau anak-anak muda, itu lebih suka jadi sales TO karena lebih lebih rapi lah kalau menurut saya. Terus juga dari tingkat keamanan itu lebih aman. Karena kan gini misalnya ya teman-teman, jam 12 siang misalnya, kita nyales misalnya kita membawa kerombong, kita mau misalnya, menjalankan ibadah sholat misalnya. Nah, terkadang kalau ada beberapa sales yang apa ya, "Wah saya mau ibadah, tapi saya ninggal kerombong, takutnya, ada produk hilang," ya nggak? Jadi membuat ibadah kita itu nggak khusyuk. Itu salah satu apa ya, kalau misalnya kita itu membawa produk seperti itu. Saya yakin banget banyak sales-sales yang masih berpikiran seperti itu. Dan itu pun sebenarnya manusiawi ya teman-teman. Karena apa ya, apalagi kalau misalnya produknya itu produk-produk mahal, kita taruh di depan pakai kerombong ya. Nah, itu kalau misalnya kalian membawa kerombong, saya ada opsi ya teman-teman. Kalau memungkinkan kalian bisa membawa ransel aja ya. Kalau misalnya produknya memungkinkan untuk dibawa menggunakan ransel, silakan nyales menggunakan ransel yang besar aja. Itu, sekedar saran ya, teman-teman. Nah, terus berikutnya, apa ya, kelebihannya ya paling cuma itu ya, teman-teman. Jadi lebih praktis, terlihat lebih keren, lebih simpel ya, teman-teman. Nggak perlu, membawa-bawa barang lah kayak gitu. Nah, terus setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau misalnya kita jadi sales dengan sistem tagging order ini. Yang pertama adalah kita kerja 2 kali. Kok bisa? Iya dong, kan kalau misalnya kita itu membawa barang, begitu, toko membeli, "Mas saya mau beli yang, pop es yang rasa anggur Mas," ya kita langsung kasih, ya nggak? Kita langsung kasih. Nah, tapi kalau misalnya taking order, misalnya hari ini, hari Senin saya datang ke toko Pak Bambang misalnya. Nah, Pak Bambang cuma order misalnya ya. Nah, di pagi harinya saya ke tempat Pak Bambang lagi. Untuk apa? Untuk mengirim orderannya kayak gitu. Kan kerja 2 kali, ya nggak? Nah, tapi tenang, untuk mensiasati hal tersebut nanti, saya akan buatkan tutorialnya ya teman-teman. Bagaimana caranya supaya sales taking order itu dia itu nggak 2 kali kerja, ya. Jadi bagi kalian yang baru ketemu sama channel ini, kalau kamu suka sama pembahasan seputar dunia retail, dunia supplier, dunia distributor, silakan langsung di-subscribe ya teman-teman. Dan nanti di 50.000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway juga ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di bangkit_real, linknya ada di deskripsi video ini. Ya, jadi kekurangannya yang pertama adalah kita 2 kali kerja. Istilah orang Jawanya mindong gaweni, ya nggak? Bolak-balik mutar-mutar kayak gitu. Itu kekurangannya. Terus yang kedua adalah ada resiko pembatalan atau cancel orderan. Nah, kalau misalnya nih saya sales langsung membawa barang ya teman-teman. Si toko membeli, langsung saya kasih barangnya. Udah resmi 100% terjadi closing, terjadi transaksi saat itu juga. Tapi kalau misalnya taking order, ini sepengalaman saya, itu biasanya ada yang malamnya WA, "Mas maaf ordernya kemarin cancel ya Mas, soalnya, saya ada kebutuhan mendadak." Itu ada beberapa kali saya mengalami hal seperti itu. Ya resikonya seperti itu teman-teman ya. Yang pertama mindu gaweni, apa, eee, kita kerja 2 kali, yang kedua adalah ada resiko orderan kita di-cancel sama pemilik toko atau pemilik warung, ya. Oke, saya sudah menjelaskan sedetail-detailnya, setahu saya ya teman-teman mengenai, sales TO ini ya teman-teman. Dari pengertiannya, jenis-jenisnya, apa yang harus dipersiapkan, kelebihan dan kekurangannya. Bagi kalian yang mungkin punya, komunitas sales atau ingin apa ya, yang mempunyai teman-teman yang berkecimpung dalam dunia sales, silahkan kalau tidak keberatan bantu saya share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Saya doakan itu menjadi amal sedekah jariah untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman. See you next time.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe channel YouTube Sales Magic.